Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak tentang metode waterfall sesuai dengan tema yang dipilihkan. Di sini saya memilih jurnal penerapan metode waterfall pada desain sistem informasi industri Kabupaten Tegal dari Jurnal Informatika, Jurnal Pengembangan IT, JPIT. Langsung saja pada pembahasan pokok-pokok utama dari presentasi kali ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jalung Santoro, NIM 2018-188, jurusan Informatika Universitas Muhammadiyah Malang dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak 5F. Di sini saya mendapatkan tema government dalam jurnal review tentang waterfall yang dibimbing langsung oleh Pak Brian selaku dosen mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Ada beberapa poin penting yang saya harus sampaikan dalam review kali ini, review jurnal. Yang pertama tentang jurnal yang terindeks SINTA S2 sampai S5, kemudian permasalahan, studi literatur, metodologi penelitian, detail tiap fase waterfall, dan selanjutnya yang terakhir adalah hasil dan analisis disertai dengan kesimpulan. Pada poin pertama yaitu tentang jurnal terindeks SINTA. Dalam jurnal yang saya pilih yaitu jurnal penerapan metode waterfall pada desain sistem informasi geografis industri Kabupaten Tegal dari Jurnal Informatika, Jurnal Pengembangan IT mendapatkan skor S3 dari SINTA dan sudah terindeks S3. Selanjutnya yaitu poin kedua yaitu permasalahan. Jadi dalam permasalahan jurnal kali ini yaitu tentang pemerintah Kabupaten Tegal yang dalam melakukan pengumpulan data masih melakukan sensus data manual yang langsung ditampilkan dari sentral publikasikan dari BPS Badan Pusat Statistik dan juga penampilan data yang berupa tabel-tabel tanpa visualisasi yang kurang menarik dan menyebabkan investor yang mengembangkan usaha tersebut menjadi terbatas dan masyarakat pun tidak bisa membaca informasi industri di Kabupaten Tegal. Dan dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan ini yaitu poin terpentingnya yaitu yang pertama sensus data yang masih manual, visualisasi yang kurang menarik, dan kurangnya informasi industri. Yang ketiga adalah studi literatur. Pada poin yang kali ini adalah tentang penerapan penelitian yang serupa tentang jurnal yang saya review. Yang pertama adalah jurnal Prototype Sistem Informasi Geografis Fasilitas Kesehatan di Kota Cirebon yang berbasis web yang telah menghasilkan sistem yang dimanfaatkan dalam menampilkan peta digital yang dapat diakses melalui browser. Dan yang kedua adalah Jurnal Perencanaan Sistem Informasi Geografis atau SIG Pariwisata di Provinsi Lampung yang sama-sama menghasilkan sebuah sistem berbasis web yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kepariwisataan di Provinsi Lampung, mengenai objek wisata, peta, kegiatan, wisata, tour and travel, agent, dan restoran. Dan ada beberapa jurnal lain yang meneliti serupa tentang waterfall and SIG, yaitu perancangan dan implementasi sistem informasi geografis berbasis web produktivitas lahan perkebunan PT Cahya Vidi Abadi Unit Kebun Cahya Selatan, dan juga perencanaan dan implementasi sistem informasi geografis dan kekurangan gizi pada batita di Kecamatan Tingkir Salatiga. Dan dua jurnal lain yang sama-sama mempunyai penelitian yang serupa. Selanjutnya yaitu metode penelitian.
Dalam metode penelitian kali ini, peneliti memilih pengembangan metode waterfall yang diyakini dapat memberikan sistem informasi yang sistematik dan sekuensial. Poin selanjutnya yaitu tentang detail yang dilakukan di tiap fase waterfall. Dalam jurnal yang saya review kali ini ada 5 detail tiap fase di waterfall-nya, yaitu yang pertama, requirements analysis and definition. Layanan sistem, kendala dan tujuan yang diterapkan dari hasil konsultasi. Kemudian di sistem software and design, system and software design, perencanaan kebutuhan sistem, baik perangkat lunak maupun perangkat keras yang secara keseluruhan. Kemudian implementation and unit testing. Pada fase kali ini yaitu tentang perancangan perangkat lunak yang direalisasikan dari seluruh unit program yang ada di implementation sistemnya. Kemudian step fase yang ketiga yaitu integration and system testing, yaitu di unit-unit individu programnya digabung menjadi satu, menjadi sistem yang lebih lengkap. Dan yang terakhir adalah operation and maintenance. Pada tahap ini merupakan tahap yang paling panjang, yang maintenance yang melibatkan dalam penampilan kesalahan pada tahap-tahap sebelumnya yang tak terlihat. Kemudian pada poin hasil dan analisa. Hasil dan analisa yang pertama adalah analisa kebutuhan. Pertama tentang identifikasi masalah. Seperti di permasalahan awal sebagai permasalahan pokok, yaitu sensus data yang masih manual, visualisasi yang kurang menarik, dan kondisi kurangnya informasi industri. Selanjutnya ada analisa sistem, kevalitan data yang masih rendah, dan juga pempublikasiannya masih tersentral pada BPS, Badan Pusat Statistik. Dan yang ketiga adalah kebutuhan data, profil industri. Jadi kebutuhan data ini seperti kebutuhan apa saja yang diperlukan, seperti profil industri, kepemilikan haki, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, dan kapasitas produksi, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu desain sistem. Di sini desain sistem ada 3, yaitu use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Use case diagram itu fungsionalitas yang unit-unitnya dapat bertukar pesan dengan unit yang lain. Kemudian ada activity diagram, di mana dia memodelkan alur kerja atau flow work yang pada pemrosesannya, jadi tentang aktivitasnya. Kemudian sequence diagram, di sini diagram yang berinteraksi langsung pada pengaturan waktu dari pesan-pesannya. Kemudian ada implementasi sistem. Di sini implementasi sistemnya adalah tampilan halaman utama webnya, kemudian tampilan web dari usernya, kemudian di sini tampilan dari admin atau petugas dari SIG Industri di Kabupaten Tegal. Dan yang selanjutnya adalah analisis terakhir tentang penulisan program. Bahasa pemrograman PHP dengan framework kode Igniter dan basis data MySQL untuk platform website dan Iconic framework, dan juga SQLite untuk platform mobile. Dan juga ada keamanan sistem komputer. Di sini ada confidentiality, yaitu tentang menjaga informasi dari orang lain. Kemudian privacy data yang bersifat privasi. Kemudian integrity,
Integrity ini tidak boleh mengubah informasi atau data tanpa seizin pemilik informasi atau data tersebut. Dan selanjutnya yaitu availability, tentang metode yang menyatakan tentang informasi yang asli. Integrasi sistem. Di sini integrasi sistem terbagi menjadi 3 menu dari menu utama. Yang pertama adalah menu superadmin, menu admin sebagai petugas sensus, dan menu user sebagai pengguna dari web tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari jurnal review yang saya review kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika kita menggunakan sistem SIG dan waterfall, kita dapat memberikan informasi, terutama pada jurnal tentang Kabupaten Tegal. Ini dapat menampilkan profil industri, data produksi, lokasi industri, peta, titik koordinat, dan foto satelit juga. Dan juga menggunakan metode waterfall yang memberikan output berupa grafik yang visualisasinya yang sangat menarik dan mengenai profil industri dan data produksi di Kabupaten Tegal. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.